Halo warga Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast episode 26 nih. Seperti biasa, kita selalu kedatangan tamu yang luar biasa. Kali ini sudah bersama kita ada Ibu Siti Fitria Saadah sebagai Kepala Bidang dan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian. Selamat siang Ibu. Siang. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Harus selalu sehat Bu. Gimana Bu kabarnya nih? Alhamdulillah Harus sehat ya Bu ya. Ini apalagi lagi PPKM kayak gini, kita harus tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Betul sekali, harus jaga imun ya. Harus jaga imunitas ya Bu ya. Imunitas fisik dan juga imunitas hati mungkin ya Bu ya. Benar. Agar sehatnya luar dalam kayak gitu. Baik, Ibu ini kita sebelum lanjut nih Bu ya, kita ke pembahasan kita. Jadi wargi Bandung, kali ini kita akan membahas sedikit tentang sosialisasi CANS 2020. CASN Bu ya. CASN 2021. Nah, ini tuh pasti masih pada bingung nih Bu. Apa sih CASN? Karena kalau kita taunya itu PNS Bu dulu, CPNS taunya. Sedangkan sekarang udah jadi CASN ya Bu ya. Tapi sebelum ke sana, wargi Bandung, kita kenalan dulu nih. Boleh dong Bu? Sedikit mungkin profil Ibu nih. Ibu ini sebenarnya siapa sih? Silakan Bu. Oke, terima kasih ya Pak Mas. Kang deh. Kayaknya Kang Adam aja. Kang Adam. Kang Adam, oke. Atur nuhun ya sudah mengundang saya ke sini. Memang ini kita lagi perlu sosialisasi nih, menyampaikan ke halayak ramai, ke seluruh seantero Indonesia ya, bahwa ini kita Kota Bandung lagi buka nih formasi untuk calon aparatur sipil negara, formasi seleksi ya. Saya sendiri perkenalan ya, nama saya Siti Fitria Saadah, tapi biasa orang-orang manggil saya Tria. Oke, Bu Tria berarti ya? Bu Tria. Ya, gitu. Saya di BKPSDM ya, sekarang namanya BKPSDM, dulu BKPP. Sekarang Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Bandung. Saya di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian. Jadi ini bidang kalau orang lain bilang bidang kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kenapa Bu? Kenapa kayak gitu? Ya karena kan rekrutmen di kita terus diberhentikan juga di kita gitu. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri gitu, ya Bu. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu. Ini di bidang kami gitu. Oke. Kurang lebih mungkin itu ya. Baik Bu, kita mungkin ini biar langsung ya Bu. Karena warga Bandung harus tahu nih Bu, apa sih CASN ini? Karena mereka masih taunya PNS Bu. Nah, sedangkan ini kenapa nih bisa ada pergantian kayak gitu Bu? Kenapa Bu? Sebetulnya bukan pergantian ya. Bukan pergantian. Jadi ini itu sudah ada sejak tahun 2014. Oh, udah lama ya Bu ya? Iya, jadi undang-undang itu sejak 2014. Ada undang-undang 5 ya tahun 2014. Jadi pegawai yang ada di pemerintah itu bukan cuma PNS, tapi namanya ASN sekarang, Aparatur Sipil Negara. Nah, Aparatur Sipil Negara ini terdiri dari dua. Yang satu PNS, satu PPPK. PPPK itu P3K berarti ya? P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Gitu. Jadi bedanya PNS sama PPPK itu PPPK kontraknya harus diperbaharui gitu. Bisa setiap minimal setahun sekali ya, atau bisa juga 5 tahun sekali. Atau kalau kinerjanya baik ya bisa terus. Kenapa enggak ya Bu ya? Iya, sampai pensiun gitu, sampai usia pensiun. Jadi ini sebenarnya gak ada yang melatar belakangi kenapa diganti dong Bu? Atau ada? Memang begitu. Jadi gini. Di pemerintahan itu di mana-mana ya, di negara lain pun sama. Di Jerman bahkan sekarang contractual base itu dengan pegawai yang tetap di pemerintahan itu perbandingannya 30-70. Jadi 30%-nya pegawai negerinya, 70%-nya yang tadi contractual base gitu. Dan itu sekarang di pemerintah kita juga di Indonesia sudah nampaknya sudah mulai ke situ gitu diberlakukan. Jadi seperti guru, tenaga kesehatan, kemudian tenaga-tenaga profesional lainnya seperti misalnya ada peneliti, perencana, asesor misalnya itu sudah bisa direkrutnya bukan sebagai PNS, bukan sebagai pegawai negeri sipil, tapi sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K tadi ya Bu ya? P3K. Ini warga Bandung yang belum tahu nih Bu, kira-kira P3K ini sebenarnya secara rincinya itu apa Bu? P3K itu sama sebetulnya dengan PNS. Sama, karena ya? ASN kan sama-sama. Karena sama-sama ASN sama-sama juga ASN. awalnya. Sama-sama punya hak yang sama, gaji sama. Gaji itu harus di bold ya? Gaji sama. Tunjangan sama gitu.
Mungkin yang bedanya itu di pensiun. Oh iya. Jadi kalau PNS itu pensiunnya sudah oleh pemerintah langsung dipotong dari gajinya. Tapi kalau PPPK itu PPPK-nya sendiri yang harus mengatur pendanaan pensiunnya. Jadi secara mandiri gitu dia mengaturnya. Yang lain-lainnya sama hak pengembangannya sama. Cuman mungkin bedanya gini ya. Kalau di PNS itu karena dia sampai dengan usia pensiun gitu ya, di ininya, di hire-nya itu hak pengembangannya bisa 20 jam per tahun. Nah sedangkan kalau PPPK itu 24 jam per tahun itu maksimumnya. Bukan minimumnya, karena memang tadi kontrak itu ya. Kontrak. Tapi kalau menurut saya sih sekarang kan milenial nggak perlu ada itu sebetulnya. Kalau misalnya dia ingin mengembangkan diri, itu ilmu itu tersebar luas dimanapun dan bisa dicari dengan cara apapun ya sebetulnya. Mudah ya Bu ya? Mudah bisa dibilang mudah sekarang. Nah Bu, terus kalau gitu ada perbedaannya nggak Bu, P3K sama honorer? Atau itu sama atau beda Bu? Beda dong. Oh beda? Beda, jadi gini, pegawai bahkan kemarin sempat muncul istilah pegawai non pegawai negeri. PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri ya. Pegawai pemerintah non pegawai negeri. Sempat muncul istilah itu, tapi sebetulnya itu tidak dikenal ya, karena di undang-undangnya tidak diatur. Jadi bedanya honorer mah itu diangkatnya bisa oleh perangkat daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Contoh misalnya di sini di Diskominfo butuh tenaga ahli, tenaga ahli komputer. Dia bisa hire bahkan bulanan. Tapi kalau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu sama seperti PNS, di SK kan di hire-nya juga oleh pemerintah kota gitu. Nanti dapat SK-nya juga SK wali kota. Gitu. Jadi beda sekali dengan honorer, bukan honorer. Jadi bukan honorer Bu ya. P3K dan honorer itu dua hal yang berbeda. Beda. Jadi nanti di utamanya nih di kesehatan misalnya. Sekarang kan kita punya RSUD misalnya ya, di situ RSUD itu BLU namanya, Badan Layanan Umum. Mereka boleh punya tenaga selain tenaga PNS. Nah, yang tenaga BLU ini nanti ke depannya kalau jabatannya sudah bisa diakomodir melalui PPPK, itu sudah tidak boleh lagi merekrut dari selain PPPK dan PNS. Jadi nanti cuma dikenal dua itu, PPPK. Cuma dua itu aja berarti atau PNS. Oke. Nah Bu, ini mengenai tes CAS-nya langsung ya Bu. Ini kan kita lagi PPKM ya Bu ya. Dan itu pun kita entah diperpanjang atau enggak ya Bu ya, mungkin resminya bagaimana. Terus teknis nanti seleksinya gimana Bu untuk CASN ini? Jadi kalau sampai saat ini sekarang seleksi administrasi nih ya. Sekarang kita lagi seleksi administrasi. Lagi seleksi administrasi. Karena pendaftaran itu sudah dimulai sejak tanggal 1 Juli sampai nanti tanggal 21 Juli. Jadi nanti ini untuk warga Bandung nih ya. Masih ada waktu nih 7 hari lagi. Siapa yang mau daftar jadi bagian dari kami gitu ya, pemerintah Kota Bandung, kami sangat welcome sekali. Jadi banyak sekali formasinya bisa dilihat di sscsn.bandung.bkn.go.id. Ini pasti insya Allah Bu udah beres podcast ini, warga Bandung banyak yang daftar Bu. Itu. Semoga aja mudah-mudahan ya Bu. Mudah-mudahan warga Bandung banyak yang daftar. Jadi nanti yang sekarang itu seleksi administrasi dilakukan full secara online. Karena memang daftarnya untuk juga administrasi ya Bu ya. Administrasi. Jadi sekarang tuh udah nggak ada ngirim berkas ke kantor. Pakai map ya Bu ya. Aduh, udah nggak zaman atunya ya gini mah. Jadi sekarang mah semua online. Melalui sistem yang tadi ya, sscsn.bkn.go.id. Di situ nanti mau daftar mau PPPK, mau daftar jadi PNS itu bisa. Mau daftar jadi guru bisa di situ semuanya. Nanti kalau ada jadi semua berkas, upload dokumen itu di situ. Di sistem itu. Kami pun panitia yang melakukan seleksi, kita ngelihat kan nih, dilihat nih berkas bener nggak nih berkasnya gitu ya. Itu semua online. Melalui jadi sistem. Jadi benar-benar lewat sistem ya Bu ya, online nggak ada. Ya, itu satu ya, seleksi administrasi. Yang lainnya itu ada satu lagi seleksi kompetensi dasar. Itu rencananya akan dilakukan sampai saat ini sih belum ada ya. Belum ada.
Tapi rencananya tetap tatap muka. Tatap muka. Gitu. Oke. Kota Bandung rencananya nanti seleksinya mau di Arca Manik seperti biasa. Di Arca Manik Di gedung Sports Arca. Center. Nah, Oh, itu iya, di iya. situ lagi nanti kita rencananya gitu ya. Mudah-mudahan pandemi Amin, Bu. grafiknya Segera- turun iya, ya, segera jadi menurun ya, Bu ya. Semoga. segera menurun, jadi kita bisa melaksanakan itu secara tatap Iya. muka. Semoga gitu. PPKM-nya juga efektif ya, Bu ya. Insya Allah untuk menurunkan mudah-mudahan, angka pandemi ini. gitu. Nanti ada setelah seleksi kompetensi dasar, ada seleksi kompetensi bidang untuk CPNS. Tapi kalau untuk PPPK, cuman sekali seleksi kompetensi bidang saja. Hanya Dan- seleksi kompetisi bidang. Iya, seleksi kompetensi saja ya. Oh, Nanti iya. di itunya apa namanya jadwalnya setelah SKD-nya CPNS. Oh, oke. Gitu. Kalau gitu sebenarnya, Bu, P3K itu ada formasi apa aja, Bu, alokasinya? Banyak ya. P3K itu khususnya untuk yang PPPK non guru nih. Ya, saya sebutkan ya, dari mulai dokter, epidemiolog kita butuh, oke. penyuluh kesehatan, perawat, Iya. pereka medis, pranata labkes, kemudian sanitarian. Dokter nih, dokter spesialis anak, spesialis Banyak anestesi, banget ya, Bu, ya. dokter bedah, ini banyak. Hampir semua tenaga kesehatan kita butuhkan. Oh, Nutrisionis, perawat medik, pereka medik, bidan, itu kita butuhkan. Nah, kemudian ada juga tenaga non kesehatan, Tenaga PPPK non-kesehatan, itu, ya, oke. fungsional juga, ada pamong budaya, ada penera, ada pranata humas. Nah, seperti Kang Adam ini pranata humas ini namanya. Pranata humas ini namanya? Iya, Oh, kalau di gitu. kalau nama jabatan ASN-nya ya. oh iya, iya. Pranata humas ini kita butuhkan juga nih, ada formasinya. Kemudian pekerja sosial, penyuluh sosial, Oke. kemudian pengawas koperasi, asesor SDM juga kita ada formasi. Jadi Banyak banget ya, Bu, ya sebenarnya. banyak Untuk banget. macam-macam jenisnya gitu ya, Bu. Iya, penerjemah juga kita butuh penerjemah. Ada penerjemah, Bu? Ada penerjemah. Oh, jadi di ASN ini ada penerjemah nantinya? Ada. Oh, ada. Ada Oke, jabatan oke. penerjemah. Oh, keren-keren ya untuk jabatannya sendiri. Nah, ini untuk warga Bandung, ayo daftar ya, Bu ya. Karena banyak dong. banget nih kesempatannya. Banyak banget Nggak sempit gitu loh, kesempatannya. jurusannya itu banyak banget yang bisa Banyak, kalian betul. daftar langsung ke sana. Betul. Sementara untuk syaratnya ada apa aja, Bu? Ini karena Nah. syarat ini biasanya jadi istilahnya pembanding kayak mikir-mikir daftar nggak ya? Ah, benar. Daftar nggak ya gitu loh, Bu. Jadi kalau syarat-syaratnya selain tadi ya kualifikasi pendidikannya tentu ya harus sesuai Iya. dengan yang dipersyaratkan. Oke. Misalnya contoh pengawas koperasi, itu kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan itu S1 manajemen. S1 manajemen. Ya, seperti itu harus persis ya, seperti itu. Oke. Memang harus begitu ya, Bu. Harus ya, sama intinya? Oke, gitu. Harus oke. sama Harus dengan sama. yang dibutuhkan. Atau misalnya tadi asesor. Iya. Asesor SDM itu kualifikasi yang dibutuhkannya S2 psikologi. S2 psikologi. Ya, Oke. jadi itu harus persis seperti itu. Hmm. Ada persyaratan itu, kualifikasi, kemudian persyaratan lainnya ya sama lah seperti Tahun-tahun sebelumnya mungkin ya, iya, sama-sama aja. Oke. harus diupload transkripnya, harus oke. diupload ijazahnya. Kalau tenaga kesehatan tentu ada STR ya namanya, surat Apa tuh, tanda Bu? registrasi. Oh, surat tanda registrasi. Jadi tanda bahwa dia sudah bisa melakukan tindakan kesehatan. praktek ya, Bu, mungkin. Ya, Oh, oke, beda oke. ya sama Oh, beda. Beda, STR itu surat tanda registrasi. Jadi ada untuk tenaga-tenaga kesehatan Oh, seperti oke, farmasi, perawat itu ada STR-nya. Oh, ada STR-nya. Nah, tenaga kesehatan itu harus dilampirkan juga. Oke. Gitu. Kemudian kalau untuk PPPK nih, khususnya PPPK ya, kalau PNS mungkin kan sudah sejak lama sama ya seperti Udah itu. tahu lah, Bu ya, syaratnya begitu. Kita memang Oke. baru 2 tahun ini nih ngerekrut PPPK. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ini. Tahun kemarin itu PPPK udah kita rekrut ada 209 orang. 209 Iya. orang. Oke. Itu hampir semuanya guru dan ada 5 orang penyuluh kesehatan. Penyuluh kesehatan. Penyuluh pertanian, sorry. Penyuluh pertanian. Nah, penyuluh pertanian. Nah, kalau untuk yang PPPK itu ada persyaratan pengalaman bekerja. Oh, ada syarat pengalaman bekerja juga. Iya, Oh, karena oke. PPPK itu jadi istilahnya itu karena dia tenaga profesional ya Iya, iya. dianggapnya. Jadi sudah yang harus punya pengalaman dulu sebelumnya bekerja di bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Oke. Gitu. Contoh misalnya tadi ya asesor SDM ya dia harus Udah pernah jadi jadi asesor, asesor. Oke. sebelumnya gitu. Atau bidan misalnya dia harus pernah bekerja Jadi menjadi bidan bidan. gitu. Nah, minimalnya 3 tahun. Minimalnya 3 tahun. Iya, Oke. nah itu yang agak beda ya, yang agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan surat keterangan pengalaman kerja ini untuk yang wargi Bandung yang bekerjanya pada instansi pemerintah, misalnya
pernah bekerja di puskesmas, tapi sebagai tadi tenaga honorer. Nah itu surat keterangannya ditandatangani oleh minimum JPT. JPT itu apa, Bu? Jabatan Pimpinan Tinggi. Oh, Kepala Dinas. Kepala Dinas. Nah, itu JPT itu. Jadi minimum ditandatangani oleh JPT. Kalau misalnya yang bekerja di kementerian misalnya, di balai misalnya berarti kepala balainya gitu. Kalau untuk yang kerja di instansi pemerintah. Iya. Kalau untuk teman-teman atau wargi Bandung atau wargi Indonesia wargi Indonesia, Bu, nggak apa. Mungkin biar informasinya lebih meluas ya, Bu ya. Gitu sih, saya berharapnya ini meluas ya. Iya. Yang bekerjanya di instansi pemerintah di pusat itu ya tadi ditandatangani oleh kepala dinas atau eselon 2 lah ya, setara eselon 2. Tapi kalau yang bekerja di swasta boleh juga daftar, bisa juga gitu, punya pengalaman di swasta misalnya di bank gitu ya, ditandatanganinya minimal sama HRD-nya. Sama HRD-nya minimal. Atau direkturnya boleh. Oke. Gitu. Ini, Bu, persyaratan yang mungkin ada hubungannya sama Adam. Umur, Bu, kira-kira dari berapa sampai berapa? Umur nih ya, ini penting pisan nih. Ini penting pisan ya, Bu? Penting pisan. Jadi kalau umur sebetulnya PNS tuh ada batasan, PNS mah. Ada batasan. Ada batasan umur teh maksimum 34 ya kalau untuk non dokter. Kalau dokter ada 46. Tapi kalau untuk PPPK itu 1 tahun sebelum usia pensiun pun boleh daftar. 1 tahun sebelum usia pensiun. Contoh misalnya ini ya, ada perawat. Usianya udah 57 tahun. Boleh loh daftar. Boleh daftar ya? Boleh, nggak ada batasan kalau untuk PPPK mah. Warga Bandung tolong catat ya. Langsung dicatat aja nih. Jadi sebelum pensiun pun masih boleh daftar ya, Bu? Masih boleh daftar. Cuman ya berarti nanti kontraknya ya cuma 1 tahun. Iya. Tapi kan lumayan tuh 1 tahun tercatat sebagai ASN. Keren ya, Bu ya. Udah termasuk keren banget. Nah, kalau yang paling mudanya, Bu? Paling mudanya sebentar. Kalau untuk PPPK 18. Apa 20 tahun ya? Ada sih di persyaratannya di SSC ASN. Gitu. Oke. Di ini juga ada. Minimumnya 20 tahun kalau saya. 20 tahun? Iya. Berarti teman-teman cuman kan kalau yang S1 kayaknya nggak ada yang 20 tahun ya. Kayaknya lagi, Bu. Lagi melakukan studinya. Masih studinya kalau 20 tahunan. Karena memang formasinya kan ini ada yang kalau di pusat mungkinnya ada formasi, di kita juga ada sih formasi D3. Formasi D3 ada, formasi SMA mungkin ada kalau di instansi yang lainnya. Oke. Nah, Bu, berbicara tentang pengen daftar CASN ya, Bu ya. Ada tips dan triknya nggak, Bu? Biar warga Bandung tuh kayak, wah, dikasih tau tips dan trik nih. Semoga aja bisa keterima di CASN. Ada nggak, Bu, tips dan triknya? Ada dong. Ada, Bu ya. Jadi untuk seleksi administrasi nih, pastikan semua dokumen yang diupload itu sesuai dengan ketentuan yang diminta. Jadi misalnya harus cocok ya itu. Iya dong. Kan kita ngelihat semuanya. Iya. Contoh misalnya harus dokumen asli yang diunggah, ya dokumen asli, jangan yang udah difotokopi dilegalisir baru di scan, jangan yang kayak gitu. Itu bisa TMS yang kayak gitu teh. Jadi harus dokumen asli. Karena nanti kita harus memastikan bahwa ini dokumen ini sah dan memang betul gitu. Itu untuk seleksi administrasi. Jadi pokoknya harus persis aja. Harus bener-bener cocok aja, Bu. Iya, harus bener-bener cocok. Terus kalau misalnya gini, ada perbedaan nama. Ada perbedaan nama dari ijazah sama kartu keluarga misalnya beda nih namanya, atau sama KTP misalnya beda namanya. Nah, sebaiknya ada surat keterangan yang dilampirkan bersama ijazah itu. Bahwa ini benar loh, ijazah namanya, ini atas nama. Nah, terus misalnya kalau misalnya yang dipersyaratkan tadi surat keterangannya minimum 3 tahun. Ya wayahna memang harus 3 tahun. Wayahna ya, Bu ya. Ya udah tahan aja dulu mungkin ya, kalau belum 3 tahun tahan aja dulu. Iya, tapi saya yakin lah ya banyak lah yang sudah punya pengalaman minimum 3 tahun ya, sudah pernah bekerja gitu. Itu untuk seleksi administrasi. Terus dan kalau menurut saya jadi pastikan dulu semua sudah benar. Di-recheck lagi ya, Bu ya, mungkin. Di-recheck lagi, terus dicek aja ulang. di-recheck. Ini bener nggak ya? Dicek dulu, cek lagi, cek ulang. Baru submit ya, Bu. Gitu. Jadi kehati-hatian ya. Yang pertama. Teliti mungkin ya, Bu. Takutnya nanti kalau salahnya di sana, ntar terus jadi pembuat gagalnya kan sakit hati juga ya, Bu ya. Itu, takutnya. gitu ya, handeul kan. Handeul, lebar banget gitu ya, Bu. Pirake kukitu gitu nya. Pirake kukitu gitu ya, Bu. Oke. Jadi memang harus
tadi teliti. Oh, ya. teliti, oke. Itu yang untuk seleksi administrasi. Oke. Nah, seleksi kompetensi dasar nih, ini juga jadi persiapkan diri tuh benar-benar gitu. Harus dengan matang. Jadi dilihat materi yang akan diseleksi itu apa aja sih, pelajari sebelumnya. Karena itu bisa dipelajari. Ada banyak contoh-contoh lah. Mungkin tidak akan sama persis, tapi paling tidak ada bahan belajarnya sebelum. Ada bahan belajar. Jadi mempersiapkan diri, dan ketika kita kalau mental udah siap nih, pas tes tuh pede gitu. Kan kalau misalnya belum mempersiapkan apa-apa mah terus jadi udah kepikiran yang aneh-aneh ya Bu ya. Bahkan sebelum mulai pun udah kayak kayaknya nggak akan keterima deh. Mungkin kayak gitu jatuhnya Bu ya. Oke. Terus ikutin apa yang diarahkan sama panitia. Contoh misalnya untuk seleksi kompetensi dasar nanti ya, kalau dilaksanakan secara tatap muka itu misalnya harus hadir sejam sebelumnya, ikutin aja lah, nggak apa-apa. Sejam sebelumnya datang aja gitu. Nggak apa-apa Bu ya, jauh juga, ini mah sekali-sekali aja nih gitu ya datang. Karena memang itu ada maksudnya gitu. Ada maksudnya Bu? Ya iya, jadi wah ini rahasia ini harusnya ya, tapi ini jadi tips dan trik yang paling penting warga Bandung. Bener, karena pendaftaran itu kan ngantri, apalagi lagi PPKM kayak gini kan, jadi harus berjarak dan segala macam. Jadi pengaturan itu tuh ada maksudnya, ada tujuannya gitu. Jadi jangan sampai nanti udah gitu telat datangnya gitu kan. Aduh, gurung gusu. Salah lagi bajunya. Ada juga syarat baju, Bu. Ada, pakaiannya tuh diikutin gitu. Jadi pakaiannya atas putih, bawahan hitam, bawahan gelap ya. Terus pakai sepatu. Jadi diikutin lah semua yang benar-benar mempersiapkan diri teh secara fisik dan mental bener gitu. Ya, nurut aja lah gitu ya, istilahnya. Coba ikutin aja dulu. Kalau memang rezekinya ya semoga aja keterima jadi ASN. Baik Bu, ini mungkin informasi paling penting juga nih Bu. Untuk jadwalnya Bu. Entah itu dari alur pendaftaran sampai nanti pengumuman. Boleh deh Bu. Pokoknya alur pendaftaran seleksi CASN ini gimana Bu untuk yang 2021? Jadi pengumuman ini sudah kita lakukan sejak 30 Juni kemarin. 30 Juni. Ya, pendaftaran mungkin Bu. Pendaftarannya sudah mulai tanggal 1 Juli. Iya. Tanggal 1 Juli sampai 21 Juli itu pendaftaran. Pendaftaran. Jadi jangan lewat nih. Warga Bandung seminggu lagi ya Bu ya? Iya, seminggu 6 hari lagi mungkin ya. Jadi yang belum daftar sok gerak daftar gitu ya Bu. Iya, kunjungi sscasn.bkn.go.id, kemudian cari di pemerintah Kota Bandung daftarnya. Langsung daftar aja warga Bandung ya. Langsung daftar gitu. Kemudian nanti akan ada pengumuman hasil seleksi di tanggal 28 sampai 29 Juli. Gak lama Bu ya, jadi setelah tes itu? Jadi setelah tanggal 21 Juli itu pendaftaran, panitia masih diberikan waktu 1 minggu untuk memverifikasi kembali semua berkas-berkas yang masuk. Administrasi. Baru kemudian kita wajib mengumumkan tanggal 28 atau 29 Juli. Nah, jadi nggak lama digantungnya ya Bu ya? Enggak dong. Langsung dijawab warga Bandung gitu? Nggak boleh gantung lama-lama. Kasian, galau. Iya, takutnya kan kepikiran Bu, gitu keterima nggak ya? Jadi cuma seminggu ya warga Bandung? Nggak lama loh nungguinnya. Kemudian ada masa sanggah. Apa tuh masa sanggah? Masa sanggah ini kalau ada yang keberatan, misalnya ada orang yang di TMS kan. Tidak memenuhi syarat gitu ya, terus apa nanti kan dia bisa melihat dia tidak memenuhi syaratnya karena apa di situ di sistem. Nah dia bisa menyanggah, kalau dia merasa enggak kok saya udah bener, udah bener gitu ya. Ini mah panitia nih yang salah, bisa begitu ya. Boleh menyanggah. Ada masa begitunya Bu, masa protes. Iya, masa sanggah. Masa sanggah itu dari tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus. Di tanggal 30 Juli sampai 1 Agustus. Kemudian kita nanti harus mengumumkan hasil sanggahnya. Jadi nanti sanggah itu juga nggak semua diterima. Jadi bisa jadi memang mending ngotot dan memang dia salah gitu. Memang udah salah ya Bu ya. Kalau udah salah ya udah gitu kan. Nyakumadei gitu ya. Jadi nanti kita harus mengumumkan panitia itu tanggal 2 sampai 8 Agustus. Ya, itu pengumuman hasil sanggah. Kemudian pelaksanaan SKD-nya itu jadwalnya dari tanggal 25 Agustus sampai 4 Oktober. 25 Agustus sampai 4 Oktober. Tapi itu nanti Kota Bandung kebagiannya tanggal berapa? Kan itu panjang tuh dari 25 Agustus sampai 4 Oktober ya.
hampir 1 bulan lebih ya Bu? Nanti itu kita dapat jadwal dari pemerintah pusat. Oh, ada jadwal lagi ya. Oke. Kota Bandung dapatnya tanggal berapa gitu. Nanti pasti kita umumkan. Oke. Dan setiap pengumuman itu selalu kita posting di IG atau ya lewat Halo Bandung pastinya. Kemudian di web juga bisa diakses. Pengumuman juga di SSCAS-nya juga bisa dilihat. Gitu. Itu untuk pelaksanaan SKD ya. Iya. Kemudian ada pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK non guru. Nah, tadi yang saya tadi sebutkan. Ya. Itu kapan, Bu? Ini setelah pelaksanaan SKD CPNS selesai, nanti tanggal 4 Oktober kan dijadwalkan selesai nih. Nah, setelahnya. Oh, setelah itu. Ya, yang tadi saya sebutkan formasinya itu PPPK, P3K itu setelahnya. Kemudian ada pengumuman hasil SKD. Ini SKD berarti SKD CPNS ya, tanggal 17 sampai 18 Oktober. Kemudian pelaksanaan SKB nih untuk CPNS. Itu ada lagi tesnya. Oh, ada lagi. Seleksi kompetensi bidang yang namanya. Yang tadi ya, Bu ya? Oke. Itu tanggal 8 sampai 29 November rencananya. Kemudian ada pengumuman kelulusan nih, kelulusan dari semua ya, dari semua proses tadi, semua tahapan. Nanti ada pengumuman kelulusan siapa saja yang lulus memenuhi formasi yang sesuai kita umumkan. Itu nanti di tanggal 18 sampai 19 Desember rencananya. Ada masa sanggah lagi. Masih ada masa sanggah lagi. Sanggah. Jadi biar gak ada kesalahan data juga ya, Bu ya. Jadi bisa protes juga, bisa sanggah juga. Oke. Jadi masa sanggah itu misalnya gini. Kan sekarang tesnya itu udah computer base ya. Iya. Kita itu bisa tahu hasil tes kita sesaat setelah kita tes. Langsung. Langsung bisa tahu. Iya, langsung bisa tahu saat itu juga. Nanti diumumkan juga kita jadi sambil orang yang tes, kita biasanya ada live YouTube tuh di BKN. Itu bisa lihat skornya. Nah, kita ditonton banyak kan, Bu? Bisa. Bisa tonton banyak kan berarti ya? Oke. Ditonton sama orang tuanya misalkan mau banget. Nonton bareng ya, Bu ya? Nonton bareng dilihat namanya udah berapa nih nilainya gitu ya. Itu kelihatan jadi kalau misalnya ternyata nih hasil yang dia catat ketika dia setelah selesai seleksi sama hasil ketika pengumuman, misalnya berbeda nih. Kok jadi nggak ada sih saya gitu, padahal saya seharusnya lulus nih gitu. Itu makanya itu ada masa sanggah ya, Bu ya. Itu di tanggal 20 sampai 22 Desember rencananya. Nanti ada lagi pengumuman hasil sanggah 30 sampai 31 Desember. Kemudian nanti kita harus mengusulkan, kita instansinya pemerintah Kota Bandung harus mengusulkan NIP CPNS dan NIP PPPK-nya tahun depan. Di 19 Januari sampai 18 Februari rencananya. Jadi warga Bandung semua yang ikutan seleksi sekarang ini tahun ini yang ikut daftar sekarang kerjanya mah baru nanti. Bu, tahun baru pekerjaan baru. Amin gitu ya. Jadi maksud saya begini, meskipun sekarang teman-teman misalnya nih ada tenaga kesehatan yang kemarin sudah ikutan, misalnya nih ikutan tenaga non ASN di Dinkes misalnya begitu, itu boleh sambil ikutan ini juga nggak akan jadi masalah. Bareng gitu ya, nggak apa-apa. Nggak masalah, karena kan di sana kontraknya paling 6 bulan. Kalau yang di Dinkes. Kalau di sini kan yang di pemerintah kota kerjanya juga baru nanti tahun depan. Tahun depan ya, Bu. Februari ya, Bu. Iya. Februari kalau lancar, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan semua sesuai dengan jadwal. Iya. Itu jadinya. Ini untuk warga Bandung, Bu, yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya di mana, Bu? Boleh dicek. Boleh, ada Instagram BKPSDM. BKPSDM Bandung ya kalau nggak salah. Kemudian ada juga BKPSDM.Bandung ya Instagramnya. Instagramnya ya itu lagi Bandung. Ada BKPSDM_BDG. Itu untuk Twitternya. Kemudian webnya bkpsdm.bandung.go.id atau web Bandung.go.id juga bisa. Saya Adam pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.